Halo teman-teman semuanya, buat yang belum kenal aku sebelumnya, nama aku Sarah, selamat datang di channel aku. Channel aku ini mostly akan bicara tentang quarter life crisis, personality, kehidupan aku sebagai seorang BTS ARMY, dan pengalaman fangirling aku dari tahun 2007. Karena sekarang lagi karantina, jadi anggap aja kita lagi nongkrong bareng, lagi hangout bareng, karena kita kan nggak mungkin bisa ketemu langsung, jadi anggap aja kita lagi kongko bareng. Mau sosok kayak Jungkook. Mungkin di sini dari kalian ada yang pernah ngerasa kayak bingung sama kehidupan kalian. Kalian lagi serba mempertanyakan segalanya di hidup kalian sekarang nih. Kayak kenapa sih semuanya tuh nggak bisa berjalan sesuai dengan keinginan kalian? Atau kayak kalian lagi meragukan diri kalian sendiri? Atau kalian lagi ngerasa jenuh sama hidup kalian? Nah, mungkin kalian lagi ngerasain yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisis tuh apa sih? Biasanya tuh nyerang di usia-usia kayak ya 20-an sampai 30-an. Karena tuh kayak usia-usia dimana kita rentan, kita lagi kayak mengalami yang namanya kayak pencarian jati diri, pencarian makna kehidupan. Jadi kita kayak serba mempertanyakan segalanya. Kalian mempertanyakan kualitas hidup kalian mempertanyakan kayak kebahagiaan kalian mempertanyakan kayak tujuan hidup kalian tuh apa sih sebenarnya? Makna dari hidup kalian tuh apa sih sebenarnya? Ada nggak yang pernah ngerasa kayak gitu? Pasti pernah kan? Kalau ada yang ngerasa kayak gitu juga, kita cheers dulu, oke? Karena jujur, aku lagi melalui fase itu juga. Aku pribadi udah umur 30, mungkin kalian di sini banyak yang lebih muda dari aku atau mungkin lebih tua dari aku mengalami fase ini kayak cukup lama, dan pasti ada triggernya, pasti ada pemicu dimana kalian ngerasa momen ini gitu. Biasanya pemicu nomor 1 yang paling sering terjadi adalah kalian lulus kuliah, kalian lagi cari kerja. Biasanya tuh baru lulus kuliah itu kayak kalian nyebar CV kemana-mana, sebar sebanyak-banyaknya, kalian nggak peduli mau itu perusahaan bagus, perusahaan enggak, yang penting sebar aja dulu gitu, sebanyak-banyaknya gitu. Terus kayak gue udah nyebar CV gue baik banget, gue udah ngelamar kemana-mana, kok nggak ada yang manggil ya? Padahal IP gue bagus loh. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Tuh karena kalian akhirnya dipanggil nih, kalian keterima di satu perusahaan dengan ibarat kata, anggaplah kalian cum laude saat kalian lulus kuliah ya kan? Terus habis itu teman kalian ini dengan IP yang biasa-biasa dapet perusahaan yang terkenal dengan gaji yang lebih tinggi dari kalian. Atau misalnya nih ada yang baru mengalami namanya putus cinta, atau kalian diharuskan memilih di antara dua pilihan yang berat dan jangka panjang. Misalnya kalian ini udah lama banget cari kerjaan tapi nggak dapet kerja, terus tiba-tiba kalian dipanggil nih, entah itu di luar kota atau itu di luar negeri dengan gaji yang tinggi dan menjamin hidup kalian ke depannya. Tapi kalian punya pacar di kota kalian sekarang. Kalian lagi punya pacar nih, udah pacar 5 tahun misalnya, dan belum pernah yang namanya long distance relationship. Jadi kalian bingung dong, gue mesti pindah tapi gue LDR, tapi gue nggak bisa LDR, atau gue yaudah deh gue cari kerja di sini aja, gue sabar aja sampai dapat kerja di kota gue sekarang. Jadi kalau gue mau nikah sama dia gampang, karena biasanya triggernya quarter life crisis itu yang bikin kalian lebih intens mikirin kalian tuh lagi kenapa sih gitu, kalian kenapa kepikiran ini terus sih gitu. Biasanya orang-orang yang lagi mengalami fase quarter life crisis ini itu kayak dia selalu mempertanyakan kenapa dia nggak bahagia. Bawaannya tuh gelisah, terus uring-uringan, terus kayak ada yang ngejer gitu. Padahal nggak ada gitu. Yang ngejer tuh di sini kalian doang, di otak kalian doang, kayak gue kurang apa sih gitu. Kok gue belum sampai sini sih? Padahal orang-orang tuh udah nyampe titik itu, gue kok masih di titik ini gitu. Atau kayak misalnya kalian udah punya kerja nih, jenuh sama kerjaan kalian sekarang karena nggak sesuai sama passion kalian. Misalnya anggaplah gitu, misalnya kalian tuh kuliahnya ekonomi, tapi passion kalian tuh sebenarnya musik. Mau kalian tuh pinter banget di bidang akuntansi, kalian jadi akuntan nih atau auditor misalnya,
Tapi passion kalian tuh musisi, suka nyanyi, suka bikin lagu gitu. Kalian pengen dikenal sebagai musisi, bukan sebagai auditor. Mulai tuh mempertanyakan kehidupan kalian gitu. Gue dari kecil dididik kayak gini, di lingkungan yang kayak gini, keluarga yang kayak gini, sekolah yang kayak gini, environment gue nih, lingkungan gue sekarang tuh kayak gini. Gue tumbuh sebagai pribadi yang kayak gini, tapi kenapa gue cuma dapet segini ya gitu. Yang gue harapkan dari lingkungan gue sekarang, diharapkan dari pengetahuan gue yang sekarang nih, gue bisa dapat lebih dari ini, tapi gue cuma dapat segini sih gitu. Aku ambil contoh deh, kayak misalnya kalau aku pribadi, pertanyaanku cuma lah, kapan sih gue bisa dapat kebebasan finansial. Itu kayak cita-citaku seumur hidup, dimana aku butuh yang namanya financial freedom. Mungkin kalian punya pertanyaan nomor 1 nih di hidup kalian sekarang nih, yang lagi kalian cari jawabannya tuh apa sih gitu. Mungkin kalian udah punya pertanyaan, coba kalian share di komen, tulis di komen pertanyaan paling besar di hidup kalian tuh apa, tujuan hidup kalian tuh apa, yang pengen kalian kejar tuh apa. Mungkin kalau yang masih umur 20-an, kalian baru mulai kerja, tuh belum kepikiran kayak gitu. Cuma kayak makin tua nih, makin kalian berumur, makin kalian ngerti yang namanya asam garam kehidupan, tuh mulai tuh lama-lama tuh kayak, anjir gue gak punya duit cuy, gue pengen duit ini, gue gak punya duit ya, kok gue gak punya tabungan ya, kok gue gak bisa ini ya, kok gue gak bisa itu ya gitu. Terus kalian membandingkan diri kalian sama orang lain yang bisa mengalami itu. Jujur nih, mungkin karena sekarang aku udah umur 30, jadi pertanyaan-pertanyaan di kepala aku itu udah bukan perkara personality ya, bukan gue tuh orang yang kayak gimana sih gitu, gue tuh sebenarnya mau apa sih gitu, gue tuh sebenarnya passionnya apa sih. Aku udah gak mikir kayak gitu lagi, karena aku udah tahu diri aku pribadi tuh kayak apa, aku udah tahu karakterku kayak gimana, aku udah tahu yang aku suka apa dan yang aku gak suka tuh apa, tuh aku udah tahu. Cuma itu masalahku adalah aku butuh yang namanya financial freedom, kebebasan finansial. Mungkin beda umur, beda masalah, dan beda pertanyaan, tapi intinya itu adalah fase dimana kita lagi mengalami yang namanya quarter life crisis. Ada yang sekarang lagi ngelewatin itu juga, atau mungkin udah kelar krisisnya. Kalau ini tuh kayak mau dibahasakan secara ilmiah, stres yang lagi kalian rasain sekarang itu tuh wajar, karena kalian lagi ngalamin yang namanya kondisi psikis itu, quarter life crisis. Itu terjadi ke semua orang, itu pasti terjadi ke semua orang, jadi itu nggak salah. Kalau kalian ngerasa kalian serba, yang tadi aku sebutin tadi, serba mempertanyakan segalanya, serba kayak bingung sama apa yang terjadi di dunia ini, serba kayak mempertanyakan diri kalian, membandingkan diri kalian sama orang lain, kayak kecewa sama diri kalian sendiri, jenuh sama kehidupan kalian, itu wajar. Itu pasti terjadi. Caranya gimana sih biar kalian tuh nggak selalu ngerasa kayak, aduh kok gue galau banget ya, kok kayak tiap hari tuh galau terus tiap hari. Yang tiap hari tuh kayak stres, uring-uringan, galau, kayak sedih terus, for no reason at all, bawaannya pengen nangis, bawaannya tuh sedih terus. Welcome to quarter life crisis. Mungkin aku bisa bantu kalian di mana kalian lagi, teman-teman nih yang sekarang lagi ngerasain ini, lagi mengalami yang namanya quarter life crisis ini. Gimana sih cara keluar dari itu? Mungkin bukan keluar sih, cuma kayak lebih bertahan. Usahakan selalu produktif. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena kalau kalian gak ngapa-ngapain, kalau kalian diem aja, ini kalian tuh gak akan berhenti mikir. Ini tuh akan jalan terus, rolling terus. Kalian tuh jadi capek, hati kalian tuh jadi capek karena kalian serba mempertanyakan segalanya. Jadi usahakan produktif. Gunakan krisis kalian itu tuh sebagai pemicu kalian untuk menjadi lebih berkarya. Yang aku maksud di sini produktif adalah nggak mesti selalu kalian menghasilkan, kalian punya duit banyak gitu, itu tuh bukan. Maksud aku gini, kayak anggaplah kalian sekarang nih lagi kerja, atau kayak lagi kuliah, atau mungkin udah kerja tapi kalian nggak puas sama kerjaan kalian yang sekarang. Cari hobi lain, atau cari pengetahuan lain. Buka hati kalian untuk hal baru. Jangan nggak mau gitu. Jadi kayak belajar hal-hal yang belum pernah kalian coba sebelumnya.
Jadi kalian tahu kalian tuh suka atau enggak. Kalian harus ngerasain dulu, kalian harus melaksanakannya dulu, kalian harus ngelakuin hal-hal itu dulu, baru kalian tahu kalian tuh suka atau enggak. Karena kalian sekarang ini lagi fase dimana kalian tuh serba mempertanyakan segalanya. Kalian tuh nggak tahu passion kalian tuh apa. Mungkin ada yang dulu, gue suka gambar gitu, gue suka nyanyi, tapi kalian nggak bener-bener tahu passion kalian tuh di hati kalian tuh apa sih sebenarnya gitu. Contoh misalnya, gue pengen hidup untuk bantu orang lain, gue pengen hidup untuk kayak membahagiakan orang lain. Kayak kunci-kunci kayak gitu tuh visi, itu kan ibarat kata kayak misi hidup kalian itu tuh kalian belum tahu misi hidup kalian tuh apa. Yang kedua, yang harus kalian kenal adalah orang-orang yang membawa pengaruh positif untuk kalian. Aku yakin semua di sini tuh udah pada dewasa, kalian udah tahu kalian mesti ngapain. Jadi usahakan kalian tuh selalu temenan sama orang yang membawa efek positif buat kalian. Contohnya kayak gimana sih gitu. Misalnya nih, kalian tuh pengen jadi pengusaha, ya kan? Ya temenan sama pengusaha juga, cari temen yang pengusaha juga, yang sama-sama berjuang gimana caranya biar maju gitu. Intinya surround yourself with positive vibes. Karena kalau kalian punya lingkungan yang positif, kalian tuh jadi kebawa positive thinking. Karena aku yakin banget nih orang-orang yang lagi di fase quarter life crisis itu tuh semua pikirannya tuh serba negatif. Dia kayak serba meragukan dirinya sendiri karena kayak dia ngerasa hidup tuh kayak galau doang isinya. Hidup tuh kayak galau, hidup tuh kayak sedih, hidup tuh kayak susah banget gitu. Ya gak sih? Cari pacar juga ke arah yang positif. Kalau kalian punya teman-teman, maksudnya kalau kalian punya lingkungan yang positif, kalian punya teman-teman yang positif, saat kalian lagi kayak gundah, saat kalian lagi tuh kayak galau, hati kalian lagi sedih, usahakan selalu share itu ke orang lain. Jangan disimpan sendiri. Hal sekecil apapun, kalau itu mengganggu pikiran kalian, usahakan share sama siapapun itu. Mungkin nggak perlu semuanya di-share, mungkin nggak semuanya dikasih tahu, tapi hal kecil. Kita tuh hidup, kita tuh makhluk sosial, kita tuh nggak bisa ngadepin semuanya sendiri. Bullshit banget kalau kalian pikir tuh orang lain nggak perlu tahu. It's bullshit. Jangan mikir kayak gitu. Begitu kalian share nih, mau cuma kayak 1% aja kalian share ke orang lain tuh, hati kalian pasti akan agak enteng. Percaya deh. Mungkin kalian gak nyaman ngobrol sama orang lain, terus kalian deket sama mama kalian atau kalian deket sama papa kalian, cerita sama papa kalian atau sama adik kalian, kakak kalian, cerita sama mereka. Karena itu akan, walaupun cuma 1%, tapi itu akan mengurangi rasa sakit yang kalian rasain sekarang. Untuk kalian sendiri, menurut kalian sekarang kalian lagi ada di fase apa sih? Kalau kalian butuh teman ngobrol, kalian nggak punya teman ngobrol, atau kalian kayak bingung mau cerita sama siapa, please komen di bawah aja. Mungkin aku bisa bantu kalian. Mungkin nggak kasih solusi sih, cuma mungkin aku bisa kasih kayak pemikiran lain, jadi kalian bisa lebih kayak enteng hatinya gitu. Karena jujur deh, maksudnya aku udah umur 30 sekarang, dan aku masih single, which is kalau di lingkungan kita yang sekarang, it's weird, ya gak sih? Kalau perempuan umur 30 belum menikah, belum punya keluarga, itu kayak oh my god, gitu. Kayak itu something big banget gitu. Kalau jujur buat aku pribadi, aku biasa aja. Karena yang aku kejar bukan itu. Mungkin aku bisa bantu secara psikis, mungkin aku bisa bantu kalian meringankan kayak beban pikiran kalian. Aku selalu berusaha buat kayak selalu buka hati aku untuk bantu orang lain. Kalau kalian gak bisa bantu orang lain, dengerin aja. Jadi pendengar yang baik itu sudah sangat cukup untuk membantu orang lain. Buat teman-teman yang ngerasa gak punya teman sekarang, yang ngerasa selalu sendirian, no, you're not alone. Mungkin di umur kalian sekarang kalian selalu ngerasa sendirian, kalian ngerasa gak pernah bahagia, kalian ngerasa kayak useless atau kayak helpless banget. Nggak, no, it's not. Percayalah, itu tuh cuma di otak kalian doang, beneran. Jadi usahakan selalu buka hati kalian untuk orang baru dan orang positif. Oke teman-teman, jangan pernah ngerasa diri kalian sendirian. Mungkin video berikutnya aku bisa bantu kalian dalam ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang kehidupan. Lebay banget tentang kehidupan, gue siapa? Ya gak sih? Oke guys, see you on next video. Stay positive,
Stay gold. Bye bye.